kalau pada lansia, bedanya adalah aktivitas fisik itu tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi tentu kapasitas fisik lansia satu dengan yang lainnya kan berbeda, ya. Jadi kita tetap upayakan, walaupun misalnya lansia tersebut ada keterbatasan berjalan, misalnya ya, tapi kan dia tetap bisa melakukan beberapa aktivitas menggunakan anggota gerak atas, misalnya kayak gitu. Jadi tetap ada upaya ya supaya tidak yang paling dikhawatirkan tidak untuk lansia itu tirah baring lama. Jadi kita cegah supaya lansia itu tirah baring lama atau kita sebutnya imobilisasi ya. Yang lain adalah aktivitas fisik itu kan juga bisa meningkatkan mood ya. Jadi pada lansia di situasi sekarang ini kan kalau hanya duduk atau hanya posisi diam saja tentu cepat bosan ya. Kemudian jadinya malah metabolisme di tubuhnya tidak aktif ya. Oke, kita lanjut dok. Yang kedua adalah lakukan diet sehat. Kalau kita kan pikirannya diet itu mengurangi jumlah makan dok. Ini sebenarnya diet sehat itu mengurangi jumlah makannya aja, porsinya atau kandungannya gitu. Apa yang menjadi mungkin angka kecukupan gizinya juga, nutrisi dan segala macamnya ini dok. Ya, kalau pada lansia itu kita harus menghitung ada namanya kebutuhan kalori yang sesuai ya sesuai dengan hitungan dari berat badan, tinggi badannya gitu ya. Jadi ada spesifik perhitungan, kemudian ada memang ada beberapa anjuran seperti misalnya proteinnya, asupan protein itu kalau lansia tersebut tidak ada gangguan ginjal diharapkan setidaknya 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi yang sering terlupakan adalah mungkin karena lansia itu ada banyak penyakit penyerta ya, jadi ada diabetes, kolesterol tinggi dan sebagainya, semua serba dikurangi gitu ya. Jadi semua serba ditahan, direstriksi, sedangkan kalau kita perhatikan jangan-jangan lansia tersebut jatuh dalam kondisi atau beresiko untuk malnutrisi jadinya karena terlalu dikurang-kurangi. Betul. Jadi ada baiknya untuk konsultasi ya ke bagian gizi ya, ke dokter spesialis gizi klinik atau mungkin dietitian yang terlisensi supaya jelas gitu ya, ini kebutuhannya berapa, kemudian asupan harian yang seperti apa yang baik gitu untuk lansia, karena pasti berbeda-beda. Oke dok, selanjutnya adalah istirahat cukup dan berkualitas. Nah dok, ini juga aku sebenarnya mau tanya, maksudnya di luar sana kan banyak ya ketika orang beranjak dewasa itu katanya waktu tidurnya berkurang, apalagi untuk lansia yang katanya cuma 4-5 jam aja kok, itu standar, itu normal. Nah sebenarnya lansia yang dikatakan istirahat yang cukup dan berkualitas seperti tidur ini berapa idealnya, atau tetap sama kayak kita 7, 8 atau 9 jam itu dok? Ya, sebenarnya sih kalau dilihat kuantitasnya atau jumlah jamnya sama. Ya. Jadi 6 sampai 7 jam lah gitu ya. Jam. Jadi mungkin ya kalau bisa 7 jam lebih baik ya. Namun ini ya ada beberapa kebiasaan yang mungkin kita perlu perhatikan ya. Jadi kebiasaan sebelum tidur gitu yang mungkin bisa mempengaruhi kualitas tidur lansia. Jadi tidur itu kan sangat penting ya untuk kekebalan tubuh ya, memicu beberapa hormon di tubuh kita pada saat malam hari terutama itu untuk bisa aktif ya, hormon pertumbuhan, hormon yang lain-lain yang penting untuk merestorasi namanya, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di tubuh kita. Nah, kalau sampai lansia tersebut kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas tidur ya pasti imunitasnya juga akan menurun ya. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan kognitif. Seberapa penting akhirnya kemudian lansia harus menjaga kesehatan kognitifnya ini dok? Iya, tentu penting sekali karena seiring dengan bertambahnya usia kita tidak bisa memungkiri ada penurunan dari fungsi kognitif. Yang paling sering dirasakan perubahannya adalah daya ingat ya, kemampuan daya ingat. Jadi ada namanya age associated memory impairment namanya ya. Jadi atau cognitive impairment lah ya. Jadi yang terkait dengan usia. Nah, kalau kita sering memberikan stimulus kognitif kepada lansia dengan berbagai upaya ya, mungkin kalau lansia itu senang untuk membaca atau senang
untuk mengikuti mungkin informasi di media massa atau layar televisi gitu ya, itu kan sedikit banyak bisa menstimulus kerja otak kita. Jangan lupa bahwa olahraga atau aktivitas fisik juga berpengaruh untuk kemampuan kognitif seseorang, ya apalagi lansia. Dan juga interaksi sosial. Ya, jadi kita tidak hanya melulu meminta lansia, ayo baca buku yang banyak, atau ayo mungkin ada permainan tertentu untuk fungsi otak, tapi interaksi sosialnya tidak baik dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Itu pun juga akan berpengaruh. Tetap saja dia akan mempengaruhi ke fungsi kognitifnya gitu ya. Oke, berarti tetap harus diasah gitu ya dok ya, kemampuan kognitifnya supaya tetap aktif berpikir gitu ya. Oke dok, yang terakhir adalah rutin cek kondisi kesehatan. Sebenarnya ada nggak sih dok, maksudnya kayak waktu ideal berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam berapa bulan para oma opa ini harus cek kesehatan, atau sesuai dengan apakah punya komorbid atau enggak, atau gimana ini dok? Ya, tentu ini perlu ada konsultasi juga ke tenaga medis atau dokter. Karena ada beberapa penyakit tertentu yang mungkin jarak atau interval waktu pemeriksaan berkalanya itu lebih pendek ya. Jadi misalnya ada penyakit tertentu lah, diabetes atau kolesterol tinggi atau ada yang lainnya, itu biasanya bisa sampai 1-3 bulan untuk dirutinkan pemeriksaan lab atau yang lain. Jadi kalau untuk lansia yang tidak ada komorbid, mungkin bisa dianjurkan pemeriksaan berkala itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan sekali. Atau ya kalau sudah jelas 6 bulan sekali dalam 1-2 tahun berturut-turut hasilnya normal, baik, mungkin bisa dibuat 1 tahun sekali gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan terkait dengan perubahan atau kondisi lansia yang mengalami sakit atau yang jelas dia sehat gitu ya. Oke, berarti harus lihat-lihat situasi dan kondisi atau riwayat kesehatan juga gitu ya dok ya, mana yang bisa 1-3 bulan, mana yang 6 bulan, atau ketika mungkin udah 2 tahun